Oke, sekarang kita lanjut nomor 11 nih. Data laju awal untuk reaksi A plus B menjadi produk pada suhu tertentu diberikan tabel berikut. Oke, kayaknya ini perlu tak ulang aja deh. Wait. Nah, yuk. Sekarang kita cari orde dari A dulu ya. Orde A ini kan pakai yang data B-nya sama, berarti data 1 dan 2. Bikin panah ke bawah. Terus kita baca nih, 0,1 ke 0,2 kan dua kalinya, berarti 2 pangkat X, ya kan? Wait. Mana nih hapusnya? Eh, tak ulang ya. 2 pangkat X sama dengan lajunya 0,02 ke 0,04, 2 juga. Nah, maka kita dapat X-nya sama dengan 1, gitu. Itu ordenya A. Soalnya kan kita mau cari harga Y itu pasti butuh persamaan laju dulu kan, orde dulu. Terus kalau orde B, kita gunakan data yang A-nya sama. Itu ada di data 1 dan 4. Nah, bikinlah dia panah ke bawah. Ini juga panah ke bawah. 0,1 ke 0,2, 2 pangkat Y sama dengan 0,02 ke 0,04, 2. Berarti Y-nya 1. Gitu kan? Dah. Nanti dapat persamaannya berarti V sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 1. Nah, sekarang kita cari Y atau cari V3 dengan perbandingan data. Terserah mau yang mana, tapi salah satunya harus data 3. Karena itu yang mau kita cari. Jadi misalkan di sini kita pakai data 1 dan 3. V1 per V3 sama dengan K, A, B. Ini juga ya. Nanti K-nya kita coret. Jadi nggak perlu kamu cari K. Udah masukin aja datanya, nanti ketemu V3-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah yang ember. Oke, aman ya? Clear berarti nih. Lanjut, kita ke nomor 12 dan 13 nih. 12 dulu ya. Sebanyak 2 gram sampel NaOH MR40 dilarutkan dalam air hingga diperoleh 200 ml larutan. Nah, 25 larutan tersebut tepat dititrasi, berarti nanti kita pakai rumus titrasi, dengan 20 mili HCl 0,3 molar, terus, 0,2 molar. Kadar NaOH-nya berapa? Nah, kalau kita mau cari kadar NaOH dalam cuplikan, kita tuh pasti butuh gram NaOH dan gram cuplikan. Cuman gram cuplikannya udah ada, berarti kita tinggal cari gram si NaOH. Dari mana? Mau nggak mau kita dari rumus titrasi. Titrasi itu rumusnya ini. Molaritas asam kali V asam kali valensi sama dengan molaritas basa kali V basa kali valensi. Molaritas asamnya kan 0,2 tuh. Volume asamnya 20 kali valensinya 1 si HCl kan. Terus kalau si basanya berarti kan si sopokui NaOH. Nah, molaritas basanya nggak tahu tuh. Kali volume yang dipakai titrasi 25 mili, bukan 200. Valensinya 1. Dapat molaritas basanya 0,16. Kita masukkan ke rumus molaritas supaya kita dapat gramnya si NaOH. Nah, gram per mr kali 1000 per mili. 0,16 sama dengan GR per 40 kali 1000 per 200. Dapatlah gramnya 1,28 gram. Kenapa pakai 200? Karena kita kembali ke volume awal yang sebelum titrasi untuk mencari gramnya. Dan kita masukkan ke persen NaOH dalam cuplikan. Berarti kan 1,28 gramnya si NaOH ya. Per gram cuplikannya 2 kali 100% dapat 64%. Jadi jawabannya yang cacing. Gitu. Oke lanjut. Nomor 13. Jika sepotong logam natrium berarti Na dimasukkan tabung reaksi yang berisi air H2O, yang terjadi adalah apa?
Nah, Na plus H2O2 kalau direaksikan pasti jadinya NaOH plus H2. Kita kasih koef setengah biar setara ya. Nah, larutan yang terbentuk memerahkan lakmus. Jelas salah. Kenapa? Larutan yang terbentuk ini adalah basa. Basa itu akan membirukan lakmus, bukan memerahkan lakmus. Seperti itu. Oke, berarti A salah. Terus terbentuk gas klorin. Mana ada gas klorin? Nggak ada, ya kan? Harusnya gas hidrogen. Air direduksi menjadi ion OH-. Nah, padahal di sini memang ada perubahan bilox. Dari ini biloxnya kan 0. Nih, H plus 1, ini men 2 ya. Na. Na-nya tak taruh atas saja. Ini plus 1. H-nya plus 1, O-nya men 2. CH2-nya 0. Air memang direduksi, tapi direduksinya itu bukan menjadi ion OH-. Reduksinya itu dari, pakai garis saja, white. Dari H menjadi nih, ya kan? Menjadi H2 yang biloxnya 0. Ini dia mengalami reduksi 1 elektron. Gitu. Jadi kalau dibilangnya si air direduksi jadi OH- salah, harusnya jadi H2. Terus natrium mereduksi air. Ini baru betul karena natrium kan mengalami oksidasi ya. Dari 0, wait. Dari 0 ke plus 1. Ya kan? Nah, berarti kan di sini dia mengalami oksidasi 1 elektron. Kalau dia mengalami oksidasi, maka dia bertindak natrium mereduksi. Mereduksi siapa? Ya mereduksi air yang mengalami reduksi gitu. Jadi jawabannya yang jadu. Kalau dasar tabung menjadi dingin, no. Seharusnya kalau ada pencampuran logam sama air itu tabungnya panas gitu. Oke, melepaskan kalor dia. Aman ya? Lanjut. 2 nomor terakhir, 14 sama 15 nih. Nomor 14. Dalam reaksi berikut, yang berperan sebagai asam Lewis, ini kan ada ion kompleks. Lewis itu pasti dari kompleksnya ya. Si Cr NH3 6 kali 3 plus. Nah, Cr-nya tuh atom pusat. Dia pasti bertindak sebagai akseptor PEB alias asam Lewis. Kalau NH3 itu sebagai ligan, dia pasti donor PEB karena punya PEB, jadi dia bertindaknya basa Lewis. Nah, udah berarti yang berperan sebagai asam Lewis adalah si Cr atau Cr3+, gitu aja. Tapi diingat-ingat ya, yang dipakai ligan kalau ligan ion kompleks, kalau ada ion kompleks, kemudian atom pusat tuh pasti akseptor PEB, kalau ligan pasti donor PEB gitu. Lanjut. 15. Suatu larutan buffer basa dibuat dengan mencampurkan 4 mili larutan piridin 0,25, berarti dia basa lemahnya ya, dengan 50 mili garamnya 0,1 molar. Oke, ada basa lemah dan garamnya, makanya buffer basa. Nah, terus ditambah lagi sama NaOH. Oke, jadi gini nih. Kita hapus dulu. Nah, awalnya buffer basa itu pasti OH- ya rumusnya. Sama dengan KB kali N basa lemah per N garam kali valensi. Tapi karena di sini ditambah sama NaOH lagi, ditambah basa, maka nanti akan ada suatu plus min nih dalam rumusnya. Kenapa? Kita lihatnya dari yang atas, basa lemah. Basa lemah, kalau ketemu basa NaOH, basa lemah ketemu basa kuat ya, itu pasti terjadi apa? Reaksi atau enggak? Kan enggak kan? Kalau mereka enggak bereaksi atau basa ketemu basa kan pasti bertambah tuh. Jadi yang atas ini plus mol NaOH. Karena mereka enggak bereaksi dan akan bertambah pasti molnya. Terus kalau yang atas plus berarti yang bawah minus. Minus mol NaOH. Gitu. Nah, kenapa kok bisa minus? Karena garamnya ini kan campuran dari basa lemah dan asam kuat ya. Ada HCl kan. Asam ketemu basa pasti bereaksi. Jadi
Garamnya ini kan sifatnya asam, ketemu basa, pasti bereaksi. Jadi molnya akan berkurang karena dipakai bereaksi. Udah, masukin. Berarti Kb kali mol basa lemahnya 4 kali 0,25 1 milimol tambah mol NaOH-nya 1 milimol juga per mol garamnya 50 kali 0,1 5 milimol men 1 milimol. Dapatlah Kb kali 2/4. Berarti setengah Kb ya. Nah, nanti berarti pOH-nya kita menlokin. Menlog dari belakang ya, Kb. Menlog Kb berarti PKB. Terus plus log 2. Karena kalau polanya seper kan pasti plus ya tandanya ya. Udah berarti pH sama dengan 14 men PKB plus log 2. Nah, udah. Sekarang kita ubah ke pH nih kan. Berarti kan pH-nya sama dengan 14 men pOH. Berarti kita dapat 14 men PKB plus log 2 gitu kan. Maka kita dapatnya 14 men PKB ya kan. Men ketemu plus tetap men log 2. Seperti itu. Jadi jawabannya ada di opsi yang cacing. 14 men PKB men log 2. Gitu. Oke. Sampai di sini aman ya. Ya, itu pembahasan dari Bu Vina. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, harapannya sih udah nggak bingung lagi. Nanti kalau masih bingung bisa tanya langsung ke guru yang ada di cabang. Oke, selamat siang semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.